anak-anak kelas 7. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada bab 3 pelajaran kita di semester ini. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Mari sama-sama kita simak informasi. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends and love only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. Materi atau zat berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh benda padat, batu, tanah, pasir. Contoh benda cair, air, minyak goreng, bensin. Sedangkan contoh benda yang berwujud gas, asap, udara, uap air, dan lain-lain. Berikut adalah perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel sangat rapat. Partikel-partikel tidak dapat bergerak bebas. Zat cair mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai wadahnya. Jarak antar partikel lebih renggang. Partikel-partikel dapat bergerak bebas, namun terbatas. Sedangkan zat yang berbentuk gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikel dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya kita masuk klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Sekarang coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Ada pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, dan lain-lain sebagainya. Semua benda-benda yang ada di bumi tersusun dari materi. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dapat dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam, misalnya besi, oksigen, nitrogen, timah, seng, tembaga, nikel, dan lain-lain. Unsur-unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Beberapa contoh unsur logam diantaranya aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, nikel, dan lain-lain. Sementara contoh unsur-unsur non-logam diantaranya belerang, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, iodin, dan lain-lain. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur yang digunakan secara internasional adalah simbol unsur menurut Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, karbon nama latinnya karbon yang dilambangkan dengan C huruf kapital. Kedua, unsur yang memiliki huruf awal sama diberi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut, yaitu huruf keduanya. Contohnya kalsium nama latinnya kalsium dilambangkan dengan Ca, huruf awal C huruf kapital diikuti huruf A huruf kecil.
Selanjutnya, unsur-unsur yang sudah ditemukan tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti ditunjukkan pada gambar. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Berikut pada tabel dapat kamu lihat perbedaan unsur logam dan non-logam. Unsur logam biasanya berwujud padat kecuali raksa, bersifat kuat dan dapat ditempa, dapat menghantarkan listrik dan panas atau disebut bersifat konduktor. Sedangkan unsur non-logam dapat berwujud padat, cair dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau isolator kecuali grafit. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Atom-atom yang sejenis berikatan membentuk molekul unsur, sedangkan atom-atom yang tidak sejenis berikatan membentuk molekul senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih atom-atom unsur melalui reaksi kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contohnya NaCl atau garam dapur tersusun atas satu atom natrium dan satu atom klor. Air H2O tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dan masih banyak lagi contoh senyawa sederhana yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita sampai pada bagian ketiga, yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya susu coklat, garam beriodium, air teh, air garam, dan lain-lain. Campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solven dan zat terlarut atau solut. Ukuran partikel zat terlarut sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat. Oleh karena itu larutan terlihat homogen, artinya zat yang terlarut dan pelarut tidak dapat dibedakan. Contohnya larutan gula, larutan garam, sirup, dan lain-lain. Sedangkan campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, jadi masih dapat dikenali zat-zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen, minyak dengan air, pasir dengan air, dan lain-lain. Setelah mempelajari unsur senyawa dan campuran, maka perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran dapat kamu lihat pada tabel berikut ini. Sekarang kita sampai pada tugas. Buatlah larutan-larutan berikut: 1 larutan gula, 2 larutan kopi, 3 larutan susu, 4 larutan minyak goreng, 5 larutan garam, dan 6 larutan pasir atau tanah. Larutan dibuat di dalam gelas bening, beri label atau nama setiap larutan. Catat hasil praktek ke buku latihan apakah larutan termasuk larutan homogen atau heterogen. Foto poin 1 dan 2 kemudian kirim. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Klasifikasi materi dan perubahannya masih akan kita lanjutkan pembahasannya pada video berikutnya, yaitu dengan sebuah pembahasan pemisahan campuran dan perubahan zat. Tetap belajar. Sampai jumpa.